Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hovifa akan presentasikan tentang Ibnu Sina. Yang pertama, saya menjelaskan riwayat hidup singkat Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Lahir di Afsanah, dekat kawasan Bukhara pada tahun 370 Hijriah, 980 Masehi. Ia dibesarkan di Bukhara pada umur 10 tahun. Ibnu Sina telah mempelajari ilmu-ilmu agama, kesusastraan, serta telah hafal Al-Quran. Ibnu Sina wafat dalam usia 58 tahun dan dikebumikan di Hamazan. Di barat ia lebih populer dengan nama sebutan Efsana akibat dari terjadinya metamorfose Yahudi Spanyol Latin. Dengan lidah Spanyol, kata Ibnu Sina diucapkan absen atau aven. Terjadinya perubahan ini berawal dari usaha menerjemahkan naskah-naskah Arab ke dalam bahasa Latin dan pertengahan abad ke-12 di Spanyol. Meskipun sibuk dengan urusan politik dan negara semasa hidupnya, Ibnu Sina termasuk seseorang filosof Muslim yang sangat produktif dengan menulis lebih dari 100 buku-buku. Di antaranya ada beberapa buku yang tebal-tebal dalam berbagai disiplin ilmu yang ditulis dalam bahasa Arab maupun Persia, sehingga menimbulkan pengaruh dan sangat besar bagi generasi sesudahnya, baik di barat maupun di timur. Di antara karya tulisnya yang terpenting adalah 1. Al-Shifa, berisikan uraian tentang filsafat yang terdiri atau 4 bagian, yaitu ketuhanan, fisika, matematika, dan logika. Yang kedua, Al-Najat, berisikan ringkasan dari kitab Al-Shifa. Karya tulis ini ditunjukkan buat orang terpelajar, khususnya yang ingin mengetahui dasar-dasar ilmu hikmah secara lengkap. Yang ketiga, Al-Qanun bi Al-Tabib, berisikan ilmu kedokteran yang terbagi menjadi 5 kitab yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu medis dan nama jenis-jenis penyakit dan lain-lain. Yang keempat, Al-Insarat wa At-Tanbihat, kitab yang mengandung uraian tentang ilmu logika dan hikmah. Yang kedua, Filsafat Emanis atau Al-Faid. Filsafat Emanis atau Al-Faid adalah teori pencarian tentang pencipta alam, yang mana alam ini mewujud karena limpahan dari Yang Maha Esa Tuhan. Ibnu Sina sepertinya mengalami kesulitan dalam menjelaskan masalah ini, yaitu bagaimana terjadinya yang banyak alam yang bersifat materi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang materi dan maha sempurna. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah pencipta alam, melainkan Ia adalah penggerak pertama. Teori Emanis, Ibnu Sina juga menghasilkan 10 akal dalam 9 planet. 9 planet dan akal ke-10 mengurus bumi. Berbeda dengan pendahuluan Al-Farabi, bagi Ibnu Sina, masing-masing jiwa berfungsi sebagai penggerak satu planet. Karena akal materi tidak bisa langsung menggerakkan planet yang bersifat materi. Sesuai dengan cara tersebut, limpahan itu terus berlangsung dalam wujud akal jiwa dan jasad, hingga berakhir pada akal ke-10. Jibril dan falak bulan. Jumlah semua akal dan 10 dan falak ada 9. Akal ke-10 inilah yang memerintahkan alam dunia dan manusia. Begitu pula jiwa manusia sebagai jiwa-jiwa lain dan segala apa yang terdapat di bawah bulan, mencari dari akal ke-10 ini. Ketiga, filsafat jiwa al-nafs. Pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa. Kata jiwa dalam Al-Quran dan Al-Hadis diistilahkan dengan al-nafs atau ar-ruh sebagai termaktub dalam Quran surat Sad 71-72, Al-Isra 58 dan Al-Fajr 27-30. Jiwa manusia sebagaimana jiwa-jiwa lain dan segala apa yang terdapat di bawah rembulan memancar dari akal ke-10. Secara garis besar, pembahasan Ibnu Sina tentang
jiwa terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fisika, di dalamnya dibicarakan tentang jiwa tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua, metafisika, yang membicarakan tentang wujud jiwa isbati dan wujud an-nafs. Dalam membuktikan adanya jiwa, Ibnu Sina mengemukakan dalil-dalil seperti contohnya dalil alam kejiwaan yang didasarkan fenomena gerak dan pengetahuan. Fenomena gerak terbagi ke dalam dua. Pertama, gerakan paksaan, yaitu gerakan yang timbul pada suatu benda disebabkan adanya dorongan dari luar. 4. Filsafat al-wujud. Dalam pembuktian tentang eksistensi Tuhan, Ibnu Sina menempuh jalan yang agak berbeda dengan jalan yang ada dalam agama dan juga dengan dalil para teolog ahli mutakalimin yang tertitik tolak pada konsep-konsep alam terbaru. Ia sebenarnya hanya melanjutkan dalil ontologi yang berasal dari Aristoteles dan mengikuti Al-Farabi. Sebelumnya dengan membagikan wujud ini kepada dua jenis, yaitu wajib al-wujud dan mungkin al-wujud. Sebagaimana yang telah disinggungkan sebelumnya, 9 wajib al-wujud adalah sesuatu yang ada al-wujud, yang jika diandaikan tidak ada, ia menjadi mustahil, dengan kata lain mesti adanya. Sedangkan yang dimaksud dengan mungkin al-wujud adalah yang tidak diandalkan, tidak ada atau ada. Ia tidak menjadi mustahil. Maksudnya ia boleh ada dan boleh tidak ada atau tidak ada dari sisi apapun. Konsep ini semata-mata bersifat akali. Namun Ibnu Sina menjabarkan dengan membagikan wajib al-wujud menjadi dua bagian, yaitu wajib al-wujud bijatihin dan wajib al-wujud bigorin. Demikianlah bahasan tentang Ibnu Sina, kehidupan kebanyakan pemikiran-pemikiran. Filsafatnya telah banyak dikemukakan oleh Al-Farabi sebelumnya, namun ia telah berhasil memberikan uraian secara rinci dan lengkap dengan gaya pemikirannya yang menarik. Karena itu tepat sekali ada penilaian yang mengatakan bahwa di tangan Ibnu Sina lah filsafat di dunia Islam, dunia timur, mencapai puncaknya yang tertinggi. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.